Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Suryani dengan NIM 215022000035. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Ahmad Mujib, Magister Agama. Dikutip dari buku Ikatan Filsafat dengan Syariat, karangan Ibnu Rushd. Keharusan belajar filsafat. Secara faktual, Ibnu Rushd bukanlah orang pertama yang mengharmoniskan antara agama dan filsafat. Para filosof muslim sejak masa Al-Qidi telah mencoba menawarkan berbagai pola dan bentuk pendekatan yang beragam dalam hal sinkretisme antara agama dan filsafat. Bahkan di kalangan filosof timur, Baghdad telah didahului oleh Ibnu Marsoroh dan Ibnu Tufail. Menambah kesan keilmuan khususnya hubungan filsafat dan syariah yang notabene pemahaman di kalangan masyarakat masih ada ketidakharmonisan antara filsafat dan syariat itu sendiri. Islam turun dengan ajaran-ajarannya untuk dijadikan panutan bagi umatnya atau kita kenal dengan syariat. Secara definisi, syariat adalah menjadi jalan untuk menghadap kepada Tuhan. Dalam syariat itu sendiri bersihkan aturan-aturan atau hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wacana tentang filsafat dan syariat mempunyai keterkaitan karena ada dua produk disatukan yang bersumber dari sesuatu yang berbeda. Kemudian penelitian filsafat dan syariat dalam pemikiran Ibnu Rushd. Syarat-syarat penelarang. Ibnu Rushd menginginkan antara filsafat dan syariat itu tidaklah bertolak belakang, melainkan bisa menjadi satu kekuatan untuk kemudian lebih memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan syariat kepada umatnya. Abdul Qadir adalah orang yang hidup semasa dengan menggambarkan Ibnu Rushd sebagai seorang yang berhasrat menegakkan harmoni antara agama dan filsafat. Sesuatu kasus aksidental yang secara kebetulan dapat disiplin ilmu mendorong ke arah keutamaan ilmiah. Tingkat kemampuan manusia. Ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana dan penuturan yang baik. Dan ajak bicaralah mereka. Itu dengan cara yang baik pula. Islam turun dengan ajaran-ajarannya untuk dijadikan panutan bagi umatnya atau kita kenal dengan syariat. Dalam hal ini, mungkinkah yang diinginkan oleh Ibnu Rushd yang telah mengharmoniskan antara filsafat, syariat adalah untuk mengetahui hakikat, rahasia, kelebihan, kebaikan, keindahan, dan kemaslahan hukum Islam seperti ibadah, muamalah. Keterkaitan filsafat dengan syariat. Kaitan filsafat dan syariat, studi atas pemikiran Ibnu Rushd dalam kitabnya Fas al-Maqal fi ma bainal hikmah wa ala syariat bin al-ittisal. Menggunakan term syariat, yang mana syariat adalah sebuah mekanisme kerja untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan filsafat dan syariat
merupakan sebuah langkah baru yang telah dilakukan berkenaan dengan usaha harmonisasi antara filsafat dan agama. Kalau kita perhatikan dari para pemikiran filosof sebelumnya, bahwa mereka mengkonsepkan spirit yang dibawakan oleh agama kepada manusia untuk menggunakan akal dalam rangka pemahaman agama itu sendiri. Sehingga iman tersebut tidak berangkat dari ruang kosong, melainkan ada ruh yang selalu menggerakkan kita untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam kaitan filsafat dan syariat, Ibnu Rushd itu sendiri mencoba memberikan penjabaran mengenai keterkaitan filsafat dan syariat yang secara implisit mempunyai karakter yang berbeda. Syariat adalah murni sumber dari teks nas agama, sedangkan filsafat adalah hasil dari ulah pikiran manusia. Takwil. Dalam kitab Fars al-Maqal, Ibnu Rushd memberi jalan untuk menghubungkan antara teks nas dengan metode filsafat, yaitu dengan takwil. Takwil dalam konsep Ibnu Rushd khususnya bisa dipahami sebagai metode mereaktualisasi makna teks Al-Quran. Takwil digunakan apabila nas zohir itu bertentangan dengan kerja burhan. Filsafat yaitu dengan diperhatikannya aturan-aturan takwil dan bahasa Arab. Kerja takwil adalah kalau zohir nas berbeda dengan kerja burhan, filsafat, maka zohir nas itu harus ditakwil. Al-Ghazali dalam para filsuf. Al-Ghazali sebenarnya tidak mengingkari adanya hukum kualitas. Namun, yang ia ingkari adalah pendapat para filsuf muslim yang mengatakan bahwa hubungan sebab kitab merupakan hubungan kepastian atau keniscayaan. Sikap Al-Ghazali ini didasari oleh konsep bahwa Allah adalah pencipta segala yang ada termasuk peristiwa yang berada di luar kebiasaan. Dalam pemikiran tertentu kausalitas, selain Al-Ghazali, ada seorang filosof barat yang bernama David Hume yang menyuarakan pemikiran. Namun Al-Ghazali tentu lebih dahulu dalam teori kausalitas. Al-Ghazali merupakan pemikiran muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari suasana baru, untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan, pengembangan dan pengalaman intelektualnya itu dituangkan dalam karya autobiografinya dalam kitab Al-Muqidh min Al-Dalal. Ilmu pengetahuan kita tentang juz'iyat adalah efek ma'lul dari pengetahuan itu tercipta bersamaan dengan terciptanya objek pengetahuan dan akan berubah sejalan dengan adanya perubahan objek pengetahuan itu sendiri. Bagaimana mungkin para filsuf untuk dituduh bahwa Allah Ta'ala dengan ilmunya sang qadim tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyat, padahal mereka sendiri percaya kalau mimpi yang benar. Mereka para filsuf berpatetik tidak hanya berpendapat bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui hal-hal yang partikular, karakter wujud yang ada, sedangkan ilmu Tuhan tidak demikian. Kesimpulan burhan yang menyatakan ilmu Allah yang qadim itu benar-benar terlalu suci untuk disifati dengan kildi atau juz'i. Kalam semesta antara qadim dan hadis. Menurut Al-Qidi, sebagai ciptaan Allah beredar menurut aturannya, sunatullah tidak qadim, tetapi mempunyai permulaan. Ia diciptakan Allah dari tiada menjadi ada. Pengertian qadim menurut Al-Qidi adalah tidak mempermulaan. Pendapat Al-Qidi
tentang diciptakannya alam dari ketiadaan sejalan dengan pandangan kaum teolog Muslim, tetapi berbeda dengan pendapat para filosof Yunani yang bertentangan dengan pendapat kaum filosof. Adapun sisi wujud yang ada di antara dua sisi, keberadaannya tidak berasal dari sesuatu apapun, tidak didahului oleh zaman, akan tetapi keberadaannya disebutkan oleh sesuatu bergerak. Sebagaimana dalam firman Allah, artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan singgasananya berada di atas air. Terdapat masa tertentu sebelum adanya masa ini, yaitu masa yang terkait dengan bentuk wujud ini, berupa hitungan gerak laju falak menyelami pemikiran Ibnu Rushd untuk menampakkan arti dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas. Makna eksetoris dan makna esoteris. Secara terminologis, eksetoris adalah sesuatu yang tidak terbatas bagi sekelompok orang dan bisa dipahami publik. Artinya, eksoteris ini adalah lawan dari esoteris. Adapun esoteris adalah secara etimologi kata esoteris yang dalam bahasa Inggris disebut esoterik, bahasa dari kata Yunani esoterikos, diambil dari esoteris yang berarti batin yang dalam. Hari kebangkitan. Ada sekelompok orang mengidentifikasikan dirinya sebagai ahli burhan, menyatakan bahwa masalah ini harus diartikan sesuai dengan makna lahirnya, karena pembuktian melalui metode burhan tidak akan membawa kesimpulan yang memutuskan pegangan makna secara lahiriah. Sebenarnya bukan karena telah menyebarkan luasnya persoalan itu di tengah kehidupan orang banyak dan ramainya masalah-masalah dalam kitab burhan, Allah lah Maha Pemberi petunjuk dan pembimbing dalam kebenaran. Tujuan syariat. Tujuan utama syariat adalah mengajarkan ilmu yang benar, alam yang benar. Syariat min itisal sangatlah penting khususnya di dunia akademis yang bernuansa Islam. Karena dengan hal ini semua akan menjadi tahu bahwa syariat yang merupakan hukum dari Tuhan itu sendiri bukanlah hanya sebatas hukum yang tidak bisa diikuti di luar filosofis, yang pada akhirnya syariat tersebut akan lebih meyakinkan dalam pemantapan iman bagi umat Islam. Secara definitif, syariat adalah menjadi jalan untuk menghadap kepada Tuhan. Dan syariat itu sendiri berisikan aturan-aturan atau hukum yang digariskan oleh Allah Ta'ala. Metode-metode pembuktian. Ada 3 metode yang dapat digunakan manusia untuk melakukan pembuktian. Metode demonstrasi al-buhariyah, metode dialektik al-jadaliyah, dan metode retorika al-khotobiyah. Metode yang sekalipun bersifat umum, namun sekaligus bersifat khusus juga dapat membentukkan konsep pembuktian kebenarannya. Yang kedua, metode yang premis sekalipun bersifat masyhur atau madmum, namun sebenarnya mencapai tingkat pasti. Yang ketiga, kebalikan dari yang kedua, yaitu metode konklusi, merupakan objek yang hendak disimpulkan itu sendiri. Sedangkan premis bersifat masyhur atau madmum, tapi membuka kemungkinan untuk mencapai tingkat keyakinan. Secara global, semua kategori di atas membuktikan untuk ditakwil. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan metode demonstrasi. Tingkat manusia dalam syariat. Syariat diperlukan kepada seluruh tingkat manusia, maka ia harus dipahami dari berbagai segi dan berbagai makna. Ini membuktikan bahwa syariat mempunyai makna eksoteris lahir dan makna esoteris batin.
Syariat kalau bertentangan tidak sesuai dengan akal, maka syariat harus ditakwil, bahkan akan rasionalisme. Sambung Ibnu Rusyid yang lebih diprioritaskan. Syahdan yang dimaksud dengan tingkat manusia menurut Ibnu Rusyid adalah pertama golongan khotobiyun, retorik. Mereka adalah golongan awam yang hanya menerima argumen-argumen teorik. Kedua, golongan al-jadaliyun, kelompok dialektis, yaitu para ulama ilmu kalam yang menggunakan argumen-argumen dialektis dan mereka sudah cukup puas dengannya. Ketiga, golongan burhaniyun, kelompok demonstratif. Mereka adalah para filsuf yang hanya puas dengan argumen-argumen demonstratif. Sekte-sekte Islam dan takwil. Dalam hal ini, kaum Mu'tazilah banyak sekali membuat takwil atas ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul dan memberikan kepada masyarakat luas. Mereka juga merobek-robek syariat dan benar-benar memecah belahkan masyarakat. Dan dari titik ini, mereka berselisih sebagai menyatakan bahwa kewajiban pertama yang harus dilakukan adalah penalaran, sedangkan yang lain menyatakan iman. Iman kaum Asy'ari menyangka bahwa hanya ada dari metode saja, sehingga mereka keliru dalam menangkap tujuan utama syariat. Mereka akhirnya tersesat dan menyesatkan. Metode pengajaran syariat. Secara faktual, tidak ada dalil manapun yang lebih persuasif dan lebih mampu diterima semua orang selain argumentasi syariat. Bahkan, dalil syariat itu menyimpan karakteristik untuk bisa dikuasai sampai batas mana seseorang tidak memerlukan takwil di dalamnya. Memang dalil itu termaksud kelompok yang dapat ditakwilkan, kecuali bagi ahli burhan. Bahkan argumentasi itu dalam dirinya sendiri mengandung sesuatu yang mengubah pencari kebenaran untuk melakukan takwil yang benar. Mungkin sampai di sini paparan terkait ikatan filsafat dan dengan syariat. Apabila terdapat salah-salah kata dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Syukran, jazakallahu khair jazaa. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.